Musik sendiri adalah seni menyusun nada atau suara Miss Nabila. Jadi nadanya bagaimanapun, suaranya bagaimanapun itu sudah termasuk musik gitu. Mungkin kita bisa bedah satu persatu terkait pengaruh musik terhadap perkembangan anak. Kira-kira pengaruhnya seperti apa Miss Deta? Jadi di kognitifnya nanti anak bisa lebih lancar dalam berbicara. Jadi pengaruhnya ke bahasanya anak. Nemui kasus anak yang di sekolah belum mau untuk bernyanyi atau menari bersama teman-teman, itu juga mungkin belum terbiasa di rumah. Anak sudah sekolah, dari situ biasanya anak-anak yang belum mau itu pelan-pelan akan penasaran. Rasa penasarannya kayaknya aku harus coba deh, kok temanku bisa sampai joget-joget, iya kok bisa sampai lompat-lompat, kenapa bikin gerbong kereta gitu. Terus akhirnya dia lama-lama mencoba dan menemukan. Datang di Archie Story, podcastnya Archimedes Academy bersama saya Nabila, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa tentunya. Kita sambut, ini dia Miss Deta. Hai semuanya, dimanapun berada, salam kenal. Oke, hari ini kita akan membahas terkait pengaruh musik untuk perkembangan anak. Jadi sebelum kita mengetahui dulu nih pengaruhnya Miss, mungkin Miss Deta bisa memberi gambaran umum kira-kira musik dalam perkembangan anak itu seperti apa? Musik sendiri adalah seni menyusun nada atau suara Miss Nabila. Jadi nadanya bagaimanapun, suaranya bagaimanapun itu sudah termasuk musik gitu. Untuk pentingnya musik dalam ranah perkembangan anak itu sendiri seperti apa sih Miss? Jadi musik sendiri untuk pengaruhnya terhadap anak usia dini, musik itu dapat membantu perkembangan otak anak, bersosialisasinya, juga ke bahasanya Miss Nabila. Jadi banyak di sosial media tentunya para orang tua juga pasti tahu setiap harinya anak-anak itu mendengarkan musik dari berbagai sosial media. Entah sosial media atau di rumah ada orang tua yang bisa main musik. Nah dari situ musik bisa membantu anak dalam berkomunikasi, perkembangan otaknya juga bisa terbantu seperti itu. Jadi dalam perkembangan anak itu sendiri musik itu sangat berpengaruh ya Miss Deta ya. Mulai dari perkembangan kognitifnya, kemudian ada sosial emosional dan juga bahasa. Betul. Mungkin kita bisa bedah satu persatu terkait pengaruh musik terhadap perkembangan anak, mungkin mulai dari kognitif terlebih dahulu. Kira-kira pengaruhnya seperti apa Miss Deta? Jadi di kognitifnya nanti anak bisa lebih lancar dalam berbicara. Jadi pengaruhnya ke bahasanya anak. Jadi di situ nanti anak bisa lebih banyak kosakatanya karena anak belajar dari kata-kata yang bersuara, bernada. Tuh, jadi seperti orang nyanyi ya Miss. Jadi kayak lagu-lagu sederhana seperti satu-satu aku sayang ibu. Dari situ bisa belajar panggilan untuk orang tua, perempuan itu ibu. Terus belajar angka juga bisa. Jadi itu juga bisa bahasa, bisa matematika juga. Jadi banyak bisa orang tua juga pasti di rumah. Saya yakin orang tua zaman sekarang sudah lebih pintar-pintar menggunakan sosial media untuk perkembangan anaknya gitu. Jadi terkait perkembangan kognitifnya dan juga bahasa itu berkaitan ya. Iya betul. Oke, kalau untuk perkembangan sosial emosional anak itu sendiri, apakah ada pengaruhnya gitu musik terhadap perkembangan sosial emosional anak? Untuk sosial emosional anak tentunya berpengaruh ya Miss Nabila. Dan itu juga tergantung musik apa yang diberikan kepada anak. Jadi sangat disarankan sebenarnya untuk terkait perkembangan sosial emosionalnya anak, musik yang diberikan adalah musik-musik yang bersuara tidak terlalu kencang. Jangan berikan anak-anak bapak ibu musik yang rock yang wah gitu. Itu juga akan mempengaruhi perkembangan sosial emosional ke depannya. Jadi anak-anak di sini memang butuh musik-musik yang lembut seperti yang di dalam kandungan juga sebelum anak-anak lahir pun orang tua, para ibu juga pasti disarankan untuk memperdengarkan musik-musik yang klasik atau musik-musik yang lembut agar perkembangan, karena itu merangsang juga perkembangan otak anak begitu Miss Nabila. Oke. Jadi sebenarnya
jenis musik ya Miss ya, itu tuh bisa berpengaruh terhadap pengenalan musik untuk anak ya Miss ya. Kira-kira ada jenis musik khusus nggak sih Miss untuk yang bisa diperdengarkan kepada anak itu apa saja? Sebenarnya kalau musik khusus nggak ada ya Miss Nabila. Kita melihat musik apapun jenisnya itu sebenarnya bagus dan baik. Memang ada juga pengalaman pribadi juga, ada teman yang memperdengarkan musik rock ke anaknya juga nggak apa-apa. Tapi memang intensitasnya mungkin tidak sesering itu. Jadi yang rekomendasinya lebih baiknya anak-anak usia dini untuk mempengaruhi perkembangan otaknya kita berikan musik-musik yang lembut, yang suaranya masih lembut, suaranya masih enak didengarkan, tidak terlalu bising di telinga. Karena saat kita memperdengarkan musik yang terlalu keras, anak ini kan masih bertumbuh ya Miss, nggak seperti kita yang sudah dewasa. Kita dewasa ini aja pun kita masih bertumbuh sampai nanti kita tua juga kita masih bertumbuh, apalagi anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan yang jauh jangka panjang. Jadi kita memang harus memberikan musik-musik yang lembut, yang enak didengarkan, tidak hanya jenis suaranya tapi pemilihan bahasa itu juga berpengaruh. Perdengarkan musik-musik yang bahasanya jelas. Kalau kata-katanya ada satu, aku sayang ibu ya, bisa satu ya benar-benar satu, jangan yang gitu. Karena anak-anak zaman sekarang mudah sekali mencontoh Miss Nabila. Jadi konsumsi gadget yang kadang bisa berlebihan, dari situ anak-anak juga sebenarnya negatifnya juga ada, positifnya juga ada ya Miss dalam memberikan gadget ke anak, dan musik tentunya di dalamnya. Jadi anak-anak bisa belajar melalui gadget yang dibatasi oleh orang tua, memperdengarkan musik dengan musik-musik yang berkualitas begitu. Contohnya ya, musik-musik yang nadanya masih enak didengarkan di telinga. Kita orang dewasa pun juga senang ya Miss mendengarkan musik-musik yang lembut gitu. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk manfaat musik itu sendiri ketika anak memperdengarkan musik itu apa Miss Deta? Oke. Tadi salah satunya adalah bahasa. Bahasa, lalu kemampuan sosial emosional. Jadi manfaat dari musik sendiri itu sebenarnya banyak Miss. Kenapa ada salah satunya di sosial? Kalau di sekolah biasanya anak-anak setelah berdoa, anak-anak akan bernyanyi. Nah dari situ kita melihat anak-anak bersosialisasi dengan teman-temannya. Contoh misalkan kita pilih lagu naik kereta api. Kita akan ajak anak untuk ayo kita membuat gerbong kereta yang panjang, teman-teman pegang pundak temannya ya. Nah dari situ kita akan melatih kemampuan sosialnya teman-teman. Kita lihat sambil teman-teman bernyanyi itu apakah teman-teman itu benar-benar pegang pundaknya temannya atau cuman kayak aku nggak mau gitu. Dari situ kita bisa lihat oh anak ini belum mau nih untuk bersosialisasi dengan teman, tapi dengan cara yang menyenangkan, yaitu dengan cara kita memperdengarkan musik begitu Miss. Oke, kemudian nih tadi seperti yang Miss Deta contohkan, mungkin anak itu ada yang ketika diperdengarkan musik ada yang tertarik gitu ya Miss ya, ada yang senang ikut menyanyi, tapi ada juga yang masih diem aja. Lah kira-kira dari Miss Deta ada nggak sih solusinya gitu ketika mungkin anak belum tertarik terhadap musik gitu? Oke. Banyak sebenarnya ya Miss, anak-anak yang belum tertarik bukan karena mereka tidak mau, tapi mungkin di rumah sendiri anak-anak tidak terbiasa diperdengarkan musik. Sekalipun misal sudah sering diperdengarkan, mungkin mereka hanya nonton dari YouTube sendiri. Itulah peran pentingnya orang tua di situ. Jadi kita tidak hanya tidak hanya memberikan gadget terus ini mau lagu apa, burung kakak tua. Oke. Mama tinggal masak ya, mama tinggal kemana ya. Kalau bisa, sebenarnya kita juga dampingi anak. Kita putarkan musik kesukaan anak dan kita juga ikut bernyanyi Miss Nabila. Jadi sebenarnya kalau kita menemui kasus anak yang di sekolah belum mau untuk bernyanyi atau menari bersama teman-teman, itu juga mungkin belum terbiasa di rumah. Jadi dia menemukan hal baru. Kenapa di sekolah aku harus nyanyi? Aku harus menari bersama teman-teman, aku nggak mau gitu. Tapi dari situ karena sudah kebiasaan, karena anak sudah sekolah, dari situ biasanya anak-anak yang belum mau itu pelan-pelan akan penasaran. Rasa penasarannya kayak
kayaknya aku harus coba deh. Kok temanku bisa sampai joget-joget, Asik bisa, nih. iya kok bisa sampai lompat-lompat, kenapa bikin gerbong kereta gitu. Terus akhirnya dia lama-lama mencoba dan menemukan, oh ternyata asik juga ya musiknya. Dan nanti pada akhirnya anak-anak itu akan diberikan pilihan, kamu suka lagu apa, kamu suka musik yang apa gitu. Jadi memang dari rumah sendiri harus sudah dibiasakan untuk mendengarkan musik. Tidak harus dari YouTube ya Miss, karena musik itu bunyi-bunyian bisa datang dari mana saja. Bisa bapak, ibu atau para orang tua nyanyi, nggak usah pakai gitar, pakai tepuk tangan gini aja sudah musik gitu. Jangan takut suaranya jelek karena anak pasti akan tetap menerima apapun suara orang tuanya gitu. Baik, jadi peran orang tua terhadap memperkenalkan musik untuk anak itu sangat penting ya Miss Deta ya. Selanjutnya untuk Miss Deta sendiri ini kan sebagai guru, kira-kira peran guru untuk memperkenalkan musik pada anak itu bagaimana? Oke. Sebagai guru, kita ini sebagai fasilitator ya Miss Nabila. Jadi kita membantu orang tua untuk memperkenalkan musik di sekolah. Jadi saat orang tua di rumah datang ke sekolah, anak-anak sudah berdinamika, berproses di dalam kelas, lalu kita pulang bertemu orang tua menyampaikan hari ini anaknya ibu bapak belum mau menari atau belum mau menyanyi di dalam kelas. Di rumah tuh seperti apa ya Bu? Kita bertanya seperti itu dulu Miss Nabila biasanya ke orang tua. Oh iya Miss, misalkan dia emang nggak biasa untuk nyanyi atau nari atau mendengarkan musik di rumah gitu. Lalu saya sebagai guru biasanya pelan-pelan untuk masuk ke dalam anak. Dalam artian, ayo seperti tadi yang sudah dicontohkan Miss Nabila. Anak-anak, misalkan anak yang belum mau ini duduk aja liatin temennya atau ngeliatin Miss-nya. Belum mau, ya sudah tidak dipaksa. Tapi hari berikutnya kita tawarkan, kamu biasanya suka lagu apa atau lagu apa yang pernah kamu dengarkan bersama papa dan mama, apa yang menjadi kesukaan. Nah kita support itu Miss. Kalau belum mau sendiri biasanya kita gandeng, kita di sebelahnya anak. Ayo kita gerakkan tangan dulu. Gerakan yang sederhana aja dulu Miss, kita gandengan terus kita gerakkan gini. Seru ya, asik ya, biasanya kita support dengan seperti itu Miss. Nah hari berikutnya nanti kita coba lagi dengan gerakan. Coba kamu gerakkan tangan kanan dan kiri, coba bisa nggak, seru nggak. Nah setelah itu nanti lagi, jadi setiap hari harus ada progres yang diberikan untuk anak Miss. Jadi kita support, pokoknya kita sebagai guru di sekolah sebagai fasilitator, membantu orang tua supaya anak yang in case-nya ini adalah anak yang belum biasa mendengarkan musik, menari gitu-gitu ya Miss. Nah kita membantu, mensupport. Nanti lama-lama anak pasti akan bisa. Apalagi biasanya anak akan lebih termotivasi ketika melihat temannya yang lain. Begitu. Oke, kalau implementasinya sendiri Miss, kira-kira di kelas itu seperti apa untuk memperkenalkan musik pada anak? Kalau untuk implementasinya di kelas, kita biasanya menggunakan musik untuk menyampaikan materi tertentu, Miss Nabila. Jadi, semisal kita sedang belajar warna, biasanya kita menggunakan lagu Pelangi-Pelangi atau Balonku. Jadi kayak pelangi-pelangi alangkah indahmu. Warnanya apa saja teman-teman? Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Jadi implementasinya kurang lebih seperti itu Miss. Jadi kita membawa musik menjadi sebagai media pembelajaran yang asik untuk anak-anak. Tidak melulu anak harus duduk dengan tenang mendengarkan Miss-nya. Perhatikan, tidak boleh kemana-mana gitu, enggak. Jadi kita memang dengan gerak dan lagu itu akan membuat anak lebih nyaman dan lebih mudah untuk terserap gitu Miss. Seperti itu. Oke, baik. Kalau bentuk kegiatan dari kelasnya Miss Deta sendiri nih mungkin bisa di-spill dikit lah ya gitu. Di kelas Miss Deta itu bentuk kegiatan untuk memperkenalkan musik itu seperti apa Miss? Oke, biasanya di kelas seperti tadi yang sudah sebagai contoh ya Miss, kita belajar warna atau belajar konsep angka yang dengan lagu Sayang Ibu, satu-satu aku sayang ibu. Dan biasanya kita juga mengenalkan musik-musik daerah atau musik tradisional gitu. Jadi anak-anak belajar tentang musik dari berbagai daerah gitu Miss. Nanti kita bisa menggunakan gambar dan biasanya kalau di kelas toddler
kebetulan saya mengampu kelas toddler saat ini. Biasanya kita bisa saya menggunakan gitar Miss Nabila untuk bernyanyi. Jadi musiknya live. Jadi sesekali saya membawa gitar untuk bernyanyi bersama teman-teman di dalam kelas seperti itu. Kira-kira dari Miss Deta sebagai guru ada nggak tantangan tersendiri memperkenalkan musik pada anak, Miss? Oke. Di zaman sekarang, ya, tentunya. Oke, kalau di zaman sekarang sulit nggak sulit ya Miss, karena terbantu oleh sosial media yang perkembangannya sangat cepat. Nah, tapi dari situ juga kendalanya itu muncul. Jadi anak-anak zaman sekarang ini senang sekali mendengarkan lagu-lagu orang dewasa. Iya gitu. betul. Jadi ada satu waktu ketemu anak yang bahkan usianya mungkin masih 3 tahun, 4 tahun, itu sudah lagu-lagunya tuh lagu-lagu yang sudah lagu-lagu orang dewasa. Ketika ditanya kamu suka lagu apa, itu yang muncul adalah lagu-lagu orang dewasa. Saat ditanya kamu tahu lagu Pelangi-Pelangi, apa itu Miss? Nggak tahu. Dan anak-anak juga lebih senang lagu yang berbahasa Inggris Miss. Jadi memang tantangannya sekarang adalah lebih banyak mengenalkan lagu yang berbahasa Indonesia gitu, supaya anak-anak juga lebih mengenal bahasanya sendiri. Di balik memang kita harus bisa berbahasa Inggris ya Miss, tapi lagu-lagu bahasa Indonesia tetap kita kenalkan, apalagi di usia kelas toddler, usia 2-3 tahun yang bahasanya memang masih bahasa ibu. Begitu. Betul. Jadi bahasa Indonesia kita kenalkan lewat musik, melalui lagu yang setiap hari kita perdengarkan ke anak. Begitu. Baik, kira-kira dari Miss Dita ada nggak solusinya ketika mungkin anak mendengarkan musik yang mungkin tidak sesuai dengan usianya gitu? Oke. Itu tadi pertanyaan dan jawaban sudah dijawab oleh Miss Nabila. Solusinya adalah yang pertama kita harus memilih musik yang sesuai dengan usia anak. Karena ya itu tadi, saat kita tidak memilih musik yang sesuai dengan usia anak, nanti anak akan belajar dan lepas kontrol dari orang tua. Nah yang kedua ini Miss, solusinya adalah orang tua tetap harus mendampingi anak saat anak bermain sosial media, mendengarkan musik melalui YouTube. Karena bagaimanapun anak sekarang ini sudah bisa pencet sendiri. Apa yang dia mau langsung sudah bisa, dan kita harus tetap mendampingi, maupun pakai YouTube-nya YouTube Kids tetap harus didampingi, karena kita nggak tahu anak itu akan berimajinasi sejauh apa. Karena anak suka bertanya ya Miss, dia lihat apa tanya, saat dia melihat sesuatu di YouTube dan kita tidak mendampingi, mereka pasti akan berputar dan berkutat dengan pikirannya sendiri dan mengamini, dalam artian kayak ini pasti ini sih artinya. Karena mereka nggak tahu mau tanya ke siapa karena orang tuanya tidak mendampingi. Iya betul. Lalu yang ketiga, kita harus juga mengontrol untuk ini Miss, volume tadi, seperti yang di awal disampaikan, volume musik itu harus kita kontrol, karena kita nggak bisa memperdengarkan musik ke anak yang sedang dalam masa pertumbuhan itu dengan musik yang sangat keras gitu. Jadi untuk para orang tua milenial yang senang nonton konser, ada baiknya kalau nonton konser anaknya nggak usah diajak, karena itu soundnya sangat bung bung bung, nah itu akan berpengaruh terhadap perkembangan otak anak. Begitu. Kemudian tadi kan mungkin sudah banyak sekali ya yang disampaikan Miss Dita terkait dampak negatif ya terhadap pemaparan musik untuk anak. Kira-kira ada nggak dampak positifnya, Miss Dita? Positifnya tentu ada, Miss Nabila. Gitu tadi, yang pertama bisa mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Dari situ anak belajar banyak tentang bahasa, kosakata juga bertambah, apalagi bila anaknya masih usia 2-3 tahun. Jadi anak bisa menambah kosakata dari lagu-lagu yang diperdengarkan. Jadi musik itu luas ya Miss. Musik bisa itu tadi lewat YouTube, bisa main gitar, bisa dengan tepuk tangan. Nah, anak-anak juga belajar dari orang tua. Jadi kuncinya juga dari orang tua yang selalu mendampingi anak untuk belajar. Dan sebenarnya lebih mudah orang tua itu belajar dari musik gitu. Memilih lagu-lagu seperti itu tadi Miss, lagu-lagu berbahasa Indonesia itu sebenarnya sangat membantu perkembangan otak anak ya, karena semakin kesini memang
bahasa Indonesia ini kadang sudah terlihat tergeser oleh bahasa Inggris yang memang kita memang mengikuti perkembangan zaman yang harus gitu. Tapi lagu bahasa Indonesia ini orang tua harus perdengarkan di rumah setiap hari agar anak-anak juga mengenal bahasa ibunya. Begitu. Betul. Dan memperkaya kosakata anak ya, Miss. Betul. Dari situ anak-anak bisa memperbanyak kosakatanya gitu. Baik Miss Deta, kita sudah banyak sekali membahas ya terkait pengaruh musik terhadap perkembangan anak. Kira-kira dari Miss Deta ada saran atau tips untuk orang tua di rumah dalam memperkenalkan musik untuk anak itu sendiri? Tadi seperti yang sudah disampaikan, orang tua bisa mendampingi kalau, aduh Miss nggak bisa main musik saya, aduh suara saya jelek, tenang. Tidak perlu khawatir. Di YouTube ada karaoke Bapak Ibu. Bisa di searching mau lagu apa, nanti Bapak Ibu tinggal ikutin. Kalau ada lagi, aduh Miss saya nggak ada waktu di rumah sibuk. Bapak Ibu bisa cari tempat les musik yang memungkinkan anak Bapak Ibu bisa bermain musik di sana. Nah dari sana nanti perkembangan-perkembangan yang lain akan terlihat. Menjadi surprise untuk Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, musik itu ada di mana saja, bisa di mana saja. Kalau nggak bisa di rumah ya waktu pergi mau berangkat ke sekolah di dalam mobil, Bapak Ibu bisa dengarkan musik. Musik-musik yang slow saja, musik-musik yang enak didengarkan, tidak usah musik-musik yang keras gitu. Durasinya juga tidak perlu terlalu lama. Misalkan 5-10 menit itu cukup. Nanti dari situ biasanya anak akan termotivasi untuk lagi dong mama, lagi dong papa musik yang ini atau lagu yang tadi diulang. Nah gitu. Jadi sesederhana itu untuk kita bisa memperkenalkan musik kepada anak. Begitu Miss Nabila. Terima kasih Miss Deta. Terima kasih. Jadi banyak sekali ya mungkin tipsnya ketika orang tua mungkin tidak punya waktu untuk mengajarkan atau memperkenalkan musik pada anak, atau mungkin tidak bisa bernyanyi atau tidak bisa memainkan alat musik, itu bisa mengikut sertakan anaknya ke tempat les musik, sekolah musik juga bisa ya Miss Deta ya. Karena banyak sekali di Jogja ini Miss Nabila. Kira-kira Miss Deta ada rekomendasi nggak sekolah musik di Jogja? Mau tahu sekolah musik di Jogja? Apa itu? Ada. Apa Miss? Bapak Ibu bisa datang ke Modern Kawai Music School Yogyakarta. Tempatnya di mana Miss? Di Jalan Supadi nomor 9 dekat dengan Archimedes Academy. Iya, bersebelahan ya gedungnya ya Miss Deta ya. Jadi tidak perlu pusing kalau ada anaknya yang sekolah di Archimedes mau les musik, tinggal naik aja ke Kawai ya Miss. Ke lantai 2. Sangat mudah ya. Iya. Dari usia berapa kira-kira Miss Deta bisa belajar musik? Oke, sebenarnya kalau dari usia bisa beda-beda ya Miss. Kadang ada anak yang sudah ada bakatnya. Jadi dari umur 1 tahun atau 2 tahun sudah terlihat datang di episode kali ini, dan terima kasih untuk semua pemirsa yang ada di rumah. Kami pamit undur diri dan nantikan Archie Story episode selanjutnya. Bye bye.